Assalamualaikum, Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Akris. Apa Bagaimana? kabarnya Pak? Oh iya, alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Eh, Begini Bu, bolehkah saya meminta waktunya kepada Ibu untuk berbincang-bincang bersama Ibu? Oh tentu saja Pak, boleh sekali. Apa yang ingin dibicarakan pada malam ini Pak Akris? Sebelumnya saya minta maaf Bu ya, sudah mengganggu waktunya. Jadi gini Bu, ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan saya di kelas saya Bu. Oh iya iya. Kira-kira masalah apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Jadi begini Bu, saya itu merasa gagal dalam proses pembelajaran di kelas Bu, karena ada beberapa murid saya yang kurang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung Bu. Hmm, begitu ya Pak. Eh, jadi Bapak itu merasa gagal gitu ya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya benar sekali Bu. Nah, gini Pak, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan atau perbincangan kita nih pada hari ini, Pak? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Ibu Rita, saya punya solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Saya berharap murid-murid saya itu menjadi lebih aktif ketika berada di kelas Bu. Jadi Pak Akris ingin ada solusinya ya setelah kita melaksanakan percakapan ini gitu ya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, Bu. Nah, tadi ya yang berkaitan dengan apa kurang aktifnya anak pada saat pembelajaran di kelas ya, Pak. Ya. Menurut Pak Akris sendiri gitu ya, kalau anak yang aktif itu pada saat pembelajaran seperti apa sih, Pak? Jadi kalau menurut ukuran saya, Bu, anak yang aktif saat belajar itu adalah ketika murid itu berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Kemudian murid itu bertanggung jawab terhadap pembelajaran berupa kesediaan dia untuk dapat memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh gurunya. Serta murid tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap tugas-tugas yang ada di kelompoknya, Bu. Iya, iya. Saya setuju sekali, Pak, dengan apa yang dibicarakan Pak Akris ya. Kalau di dalam proses pembelajaran itu anak didik dapat aktif semua ya, Pak, harusnya ya, Pak. Iya betul Bu. Jadi menurut saya dengan murid berpartisipasi aktif saat belajar itu akan mendorong kemampuan berpikir kritis dia gitu Bu untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran yang ada di kelas Bu. Ya, betul sekali, Pak. Kalau misalkan kenyataannya nih, Ya Bu. menurut Pak Akris, sekarang kalau dinyatakan dalam angka ya, kira-kira posisi mereka ini termasuk di posisi mana di antara 1 sampai 10? Di mana angka 1 jauh dari sasaran dan angka 10 itu sudah sampai sasaran lah istilahnya gitu. Oh iya Bu. Jadi gini Bu, kalau menurut saya ya Bu ya, mereka itu berada pada angka level yang bervariasi sebetulnya Bu. Karena mereka memiliki perbedaan keaktifan saat belajar. Jadi murid yang berada di angka 5 itu murid yang bermalas-malasan Bu, karena mungkin mereka kurang menguasai materi pelajaran yang saya berikan sehingga kurang kontribusi terhadap tugas kelompoknya. Sedangkan berbanding terbalik Bu dengan murid yang berada di level 6 gitu, yaitu murid yang tidak berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru gitu Bu. Oh, jadi mereka memiliki level yang bervariasi ya Pak? Iya betul Bu. Jadi eh, karena itu perbedaannya pada keaktifan belajar mereka sehingga mereka berada pada angka level yang bervariasi Bu. Ya baik Pak. Kira-kira apa yang
menyebabkan mereka itu seperti itu gitu menurut Pak Akris? Kalau menurut pengamatan saya, Bu, mungkin murid kurang aktif dalam belajar itu karena mereka kurang menguasai materi pelajaran. Bisa jadi mereka itu tidak fokus dalam perhatikan instruksi dari gurunya. Jadi tidak yakin akan kemampuan dirinya dan kurang memahami tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan belajar atau pembelajaran yang ada di kelas, Bu, gitu. Iya, jadi penyebabnya itu ya karena apa, kurangnya konsentrasi ya, kurang fokus, terus motivasi belajarnya juga kurang, lalu belum tahu tujuan pembelajaran itu ya Pak, begitu? Iya, betul sekali, Bu. Jadi faktor tersebut yang memungkinkan berpengaruh terhadap murid saya sehingga ia kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas, Bu. Ya, Pak Akris coba, Pak Akris pernah tidak ada upaya gitu dari Pak Akris untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak tersebut? Ada, Bu. Saya mengatasi masalah tersebut dengan membuat materi pembelajaran yang menarik dalam bentuk PowerPoint setiap pembelajarannya, Bu. Kemudian menggunakan metode belajar yang dikombinasikan dengan permainan seperti kuis interaktif, memasang pasangan atau acak kata melalui aplikasi berbasis website seperti Podwall gitu, Bu. Oh, wah, sudah bagus sekali, Pak. Pak Akris sudah berupaya ya. Iya, Bu. Terus apakah ada rencana lain gitu dari Pak Akris atau ide lainnya yang mungkin akan dilakukan Pak Akris? Iya, Bu. Rencana lain yang akan saya lakukan untuk dapat membuat murid berpartisipasi aktif yaitu dengan memberikan motivasi-motivasi, Bu, ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian rencana lainnya adalah menjelaskan tujuan instruksional kepada murid sampai mereka itu benar-benar memahami, Bu. Kemudian bisa memberikan kesempatan kepada murid yang kurang aktif tadi untuk berkontribusi di kelompoknya dengan diberikan bimbingan dari saya selaku gurunya dan juga mendampingi mereka, Bu, gitu. Iya, bagus sekali ya. Kira-kira menurut Pak Akris nih, ukuran keberhasilan nanti setelah upaya yang dilakukan oleh Bapak seperti apa gitu, Pak? Ya, jadi seperti yang saya harapkan tadi, Bu, anak-anak itu menjadi aktif saat proses pembelajaran. Cirinya mereka berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijawabkan oleh gurunya. Kemudian bertanggung jawab terhadap pembelajaran dengan memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Dan juga murid akan terlihat dan dapat memberikan kontribusinya saat kerja kelompok, Bu, gitu. Ya, baik, Pak. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan ya yang Pak Akris harapkan. Jadi anak-anak itu menjadi lebih apa, aktif, fokus dalam belajar ya, dan Iya, juga dapat bekerja sama dengan temannya. iya, Bu. Selanjutnya nih Pak, apa sih komitmen Bapak terhadap rencana yang telah dibuat gitu? Iya, Bu, saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat itu, Bu, mencoba sesegera mungkin. Kemungkinan ya besok atau lusa mulai saya terapkan di kelas, Bu. Dengan menjelaskan tujuan-tujuan instruksional kepada murid yang sejelas-jelasnya gitu, memberikan motivasi melalui kegiatan yang dapat menarik perhatian murid, kemudian memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berkontribusi di kelompoknya dengan biasa pendampingan dari saya gitu sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Wah, bagus sekali komitmen yang Bapak sampaikan tadi ya. Iya, Bu. Jadi nih, gini Pak, bagaimana sih kesimpulannya dari percakapan kita nih malam ini Pak? Iya, Bu. Jadi yang saya simpulkan melalui pembicaraan kita saat ini, Bu, ya, yaitu ada beberapa murid yang kurang aktif dalam belajar dikarenakan murid tersebut memiliki motivasi yang rendah, Bu, sehingga tidak konsentrasi dalam belajar dan juga kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang memotivasi, kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih aktif dalam berkontribusi
misalnya dalam kelompoknya atau dalam kerja kelompok misalnya gitu juga, dan berperan aktif melalui kegiatan pembelajaran yang dapat menarik perhatian murid di kelas, Bu. Iya. Sudah bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Ya, Jadi, Bu. sekarang sudah tertata ya, Pak, ya, dalam Ya, proses penyelesaiannya. Dengan tadi sudah, bisa mengidentifikasi ya, lalu menemukan rencana aksi dan mengimplementasikan rencana aksi dan tindak lanjutnya. Jadi, untuk mencapai tujuan, sebenarnya Pak Akris sendiri yang menentukan ya, Pak, ya, solusi dari masalah tadi. Ya mudah-mudahan Pak Akris dapat menindaklanjuti itu dan dapat melakukan penyelesaian terkait masalah yang Bapak hadapi sekarang ini. ya. Ya, mungkin ada lagi yang akan disampaikan Pak Akris? Saya rasa cukup, Bu. Saya alhamdulillah, Bu, ya, sekarang sudah mendapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu, Bu. Saya ucapkan terima kasih atas serinya, Bu Rita, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada diri saya, Bu. Upaya apa yang dapat saya lakukan, dan yang terpenting murid saya menjadi lebih aktif, kemudian fokus dalam belajar dan bekerja sama dengan teman-temannya, Bu. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa sekali ya percakapan kita malam ini Pak. Iya, Semoga betul. bermanfaat ya Pak ya. Dan hasilnya sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin, Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Amin, ya. amin. Ya, Amin. ya. Semoga berhasil ya Pak Akris. Semangat. Ya, Ibu, terima kasih. Eh, Sudah dulu, Bu, ya. Karena Ya, waktunya terbatas, saya ucapkan terima kasih dan kita ganti ke channel berikutnya, Bu, ya. ya baik Pak Akris. Bisa dilanjut, Bu, ini langsung ke Bu Rita. Ya, langsung aja lah Pak. Langsung aja ya Pak ya. Iya, langsung. Boleh, Bu. Assalamualaikum Pak Akris. Waalaikumsalam, Bu Rita. Apa kabar nih? Eh, Agak baik sih Pak. Gimana Eh, Bapak? Bapak baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Bu, itu saya lihat kok Ibu terlihat banyak pikiran ya dan tidak bersemangat. Kenapa kira-kira, Bu? Oh, kelihatan banget ya Pak ya. Iya, wajahnya kok seperti murung gitu. Memang sedang memikirkan apa sih, Bu Rita? Begini Pak, sebenarnya eh, apa ya, memasuki tahun baru ya, tahun ajaran baru gitu. Saya kok merasa berat banget menghadapinya. Berat, Bu, ya. Berat bagaimana maksudnya, Bu, itu? Ya merasa berat gitu Pak, merasa jadi beban. Terus saya tuh takut Pak, takut tidak bisa apa ya, melaksanakan kegiatan di awal tahun ini dengan baik. Ya contohnya dalam melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Pak, bagi peserta didik baru yang harus apa ya, dilakukannya kan sekarang lama Pak, 14 hari ya. Nah, saya di situ bingung Pak, harus bagaimana gitu agar kegiatan berjalan dengan yang diharapkan, utamanya sesuai dengan tuntutan surat edaran itu Pak, yang dari Kemendikbudristek. Oke, oke. Memangnya Ibu menginginkan kegiatan MPLS sekolah itu yang seperti apa sih, Bu? Yang saya inginkan kegiatan MPLS itu yang menyenangkan gitu Pak, lalu bersifat edukatif, lalu kreatif untuk mewujudkan sekolah yang apa ya, tempat belajar yang aman bagi peserta didik, lalu ramah anak dan nyaman lah intinya gitu buat peserta didik. Oke, oke. Memangnya situasi apa yang membuat
Ibu merasa berat dalam menghadapi kegiatan awal tahun ini, Bu? Utamanya dalam pelaksanaan kegiatan MPLS tersebut, Bu? Ya, saya itu bingung, Pak, harus ngapain saja gitu dalam kegiatan selama 14 hari tersebut. Iya. Sedangkan ya, Pak, gini, saya lihat di draft pendaftaran tuh ya, Pak, ya, yang udah daftar siswa Iya. baru itu dominannya siswa laki-laki. Bapak tahu sendiri kan kalau siswa laki-laki gimana gitu kan. Iya, iya, iya. Aduh, udah kebayang, Pak. Pasti sangat apa ya, membutuhkan tenaga yang ekstra gitu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Iya, Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang menjadikan kebingungan Ibu pada diri Ibu gitu, Bu? Jadi gini, Pak, saya itu bingung karena kegiatan yang harus dilakukan itu ya, saya harus bagaimana gitu. Bagaimana cara agar pelaksanaan kegiatan MPLS ini bisa menyenangkan? Iya. Karena saya mengharapkan agar siswa atau peserta didik baru ini nih mendapatkan kesan pertama itu ya Pak, kesan pertama itu baik, terus menjadikan Iya. mereka itu betah lah, terus semangat nih untuk nanti masuk belajar gitu di sekolah saya. Wah, keinginan yang luar biasa ya, Bu ya. Bagus itu, Bu. Kesan pertama itu kan tentu memberikan efek yang mendalam ya bagi seseorang Iya ketika memasuki betul, lingkungan baru gitu, Bu ya. iya betul sekali Pak. Nah, setelahnya Ibu merasakan adanya keresahan dalam diri Ibu ya terkait kegiatan MPLS yang akan berlangsung di sekolah Ibu. Adakah rencana untuk mengatasi apa yang menjadi keresahan Ibu gitu, Bu? Dan juga untuk mewujudkan kegiatan yang sesuai dengan yang Ibu harapkan tersebut gitu, Bu? Ya, yang saya rencanakan ya Pak untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini, saya dengan rekan guru lain lah. Jadi saya itu merasa terbantu gitu kalau misalkan adanya kolaborasi nih dibantu sama rekan-rekan yang lain gitu Pak. Dan diharapkan bisa mengadakan sharing lah, sharing kegiatan gitu, kegiatan apa saja yang akan dilakukan gitu Pak. Nah, bagus sekali, Bu, itu idenya. Lalu apa saja yang akan Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana atau aksi tersebut, Bu? Ya mungkin yang pertama karena kita itu mempunyai atasan ya Pak ya. Mungkin yang pertama kali saya akan berkoordinasi dulu nih sama kepala sekolah gitu. Bahwa saya akan melibatkan rekan-rekan guru yang lain dalam kegiatan MPLS ini gitu. Lalu saya juga harus apa ya, mencari referensi kegiatan gitu Pak ya. Jadi kegiatannya teh apa saja gitu ya selama MPLS agar mencakup 6 pondasi transisi PAUD SD tuh Pak. Ya, ya, ya. Dan nanti saya juga bisa menyusun program kegiatannya dan kolaborasi lah bersama rekan-rekan gitu agar kegiatan itu terarah lalu mencapai tujuan. Jadi tujuan yang diharapkan itu tercapai gitulah Pak. Hebat sekali, Bu, pemikirannya ya luar biasa itu, Bu. Apa yang Ibu utarakan terkait rencana yang akan Ibu laksanakan itu sudah terlihat sangat bagus, Bu. Kemudian, apa yang bisa memastikan bahwa apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik? Apa ya, mungkin dengan kerjasama dari semua pihak ya Pak, jadi Ya, ya, berkolaborasi lah intinya gitu. betul. Secara yang dilakukan secara konsisten, insya Allah rencana yang saya rencanakan itu dapat berjalan lancar. Terus saya harus memastikan juga nih Pak bahwa rekan-rekan saya itu bersedia membantu Pak. Dan kepala sekolah juga mendukung rencana yang akan saya lakukan gitu. Lalu saya bersama teman atau rekan tentunya harus apa ya berkomitmen gitu untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan semangat gitu lalu kreatif dan tentu harus menyenangkan gitu dan berpihak nih kepada peserta didik gitu Pak. Oke, Bu.
Lalu kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Dan juga seperti apa koordinasi dengan kepala sekolah maupun dengan rekan guru lainnya, Bu? Ya mungkin akan sesegera mungkin Pak, soalnya kan udah mau dimulai nih ya. Nah, lalu melakukan koordinasi ini dengan kepala sekolah maupun rekan guru lainnya itu segera mungkin. Terus kemudian saya akan apa ya, langsung membuat kepanitiaan mungkin ya Pak ya, dan membuat program kegiatan juga. Insya Allah lah besok saya akan segera lakukan itu Pak. Betul sekali, Bu. Memang harus segera dilakukan, Bu ya. Mengingatkan waktu kegiatannya itu sudah semakin dekat, Bu ya. Ya betul Pak. Nah, dari percakapan ini, apa yang bisa Ibu simpulkan, Bu? Ya, dari pembicaraan ini saya belajar ya Pak bahwa seorang guru itu harus mampu mengelola emosinya gitu kan. Jangan langsung panik nih Pak, kan saya langsung panik awalnya ya, Betul, bingung, terus apa ya, eee, bingung pokoknya gitu kan, mau merasa buntu lah intinya ya, iya. panik sendiri gitu kan. Jadi kita itu pemikiran kita harus tetap tenang gitu Pak ya, dalam menghadapi kondisi yang membuat tidak nyaman tersebut. Dan apa ya, selalu ingat bahwa itu tidak sendiri Pak ya, ada Nah, rekan-rekan gitu kan yang siap membantu dalam setiap, kegiatan gitu bisa dilibatkan. Dan, tentunya kerjasama dan kolaborasi itu yang paling penting Pak dengan semua pihak gitu. Berarti apa ya, kalau misalkan sudah ada kerjasama dengan semua pihak pasti akan berhasillah suatu acara itu gitu. iya betul sekali, Bu. Jadi dukungan dalam bentuk apapun itu tentu sangat bermanfaat sekali, Bu ya, dalam sebuah Iya, kelompok. iya betul sekali Pak. Oke, saya doakan Bu ya, semoga apa yang Ibu upayakan tadi dapat menyelesaikan kegelisahan yang Ibu rasakan Iya, dan juga kegiatan yang Ibu akan laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar, dengan amin. baik, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan tadi. Iya Bapak, terima kasih Bapak ya. Sekarang saya lebih merasa apa, tenang gitu Pak, tenang gitu. Dan sudah mulai apa, muncul nih ide-ide nanti akan, Iya, apa, saya akan melakukan apa gitu, sudah muncul nih. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. iya Ibu sama-sama Bu.